Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Black Knight yang rilis di tahun 2001. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Jamal Walker adalah pria yang selalu ceria. Ia bekerja sebagai cleaning service di taman hiburan Medieval World. Hari itu, semua staf rapat tentang pesaing baru mereka, yaitu Taman Castle World. Ibu bos khawatir tamannya akan sepi pengunjung. Kemudian, Jamal mulai bersih-bersih dengan temannya yang juga ceria. Saat itu mereka melihat kalung bling-bling di selokan. Sementara si rekan mengambil alat, Jamal nekat meraih kalung itu dengan tangan. Tiba-tiba, kalung emas itu bersinar dan menyedot Jamal ke dalam parit. Setelah masuk air comberan, Jamal muncul di permukaan sebuah danau. Di situ ia bertemu seorang gembel bernama Knowlty. Pria yang mabuk itu kemudian ditolong oleh Jamal dan dia pun berterima kasih. Jamal meninggalkan Knowlty dan sampai ke sebuah kastil, yang dimana ia mengira jika itulah taman hiburan saingan mereka, yaitu Castle World. Di gerbang, penjaga menanyakan asalnya dan Jamal menjawab Normandy, yang tidak lain adalah gang rumahnya. Tak disangka Jamal dipersilakan masuk karena penjaga itu mengira bahwa Jamal adalah utusan kerajaan Normandy dari Perancis. Di dalam kastil, Jamal melihat kesatria bernama Percy yang seenaknya menyentuh-nyentuh para wanita. Jamal pun menjadi kesal dan menantangnya. Namun, asisten raja yang datang menjemput Jamal segera menghentikan mereka. Jamal dibawa ke hadapan raja dan ditanyai rencana pernikahan sang putri dengan pangeran Normandy. Di situ Jamal mengira jika itu adalah akting taman hiburan, sehingga dia berdrama mengarang cerita. Setelah itu, Jamal melihat eksekusi mati dan bersorak memuji pertunjukan itu. Tapi kepala yang terpenggal ternyata asli dan Jamal pun pingsan. Tiba-tiba Jamal terbangun di dalam kamar dan di situ ada seorang wanita pelayan kerajaan bernama Victoria. Victoria menjelaskan bahwa saat itu ialah tahun 328 dan ia menunjukkan medali yang sama dengan kalung bling-bling Jamal. Ternyata itu ialah lambang ratu terdahulu yang dibunuh oleh raja. Setelah menjelaskan itu, tidak disangka Victoria mengajak Jamal untuk bersekutu membunuh raja. Malamnya, Jamal tak kuasa menolak undangan jamuan raja. Ia diminta menampilkan tarian Prancis, tapi tarian Jamal sangat nggak jelas dan mulai membuat raja emosi. Dengan panik, Jamal memandu pemusik memainkan musik blues. Perlahan mereka berimprove hingga akhirnya menggoyang pesta. Di tengah hingar-bingar, putri raja yang ange mendatangi Jamal dan langsung menciumnya. Namun Percy melihat itu dan mengejar Jamal karena itu adalah penistaan. Sementara itu, Victoria menemui pembunuh untuk mengeksekusi raja. Para pembunuh mendekati raja dengan pisau di balik roti. Tapi Jamal yang dikejar Percy kebetulan meluncur dari lantai 2 dan menerjang raja. Alhasil, pembunuh terekspos dan sang raja selamat. Setelah aksi heroik Jamal, raja memarahi Percy akan kelalaiannya menjaga keamanan. Lalu raja pun mengangkat Jamal menjadi kepala keamanan. Jamal yang awalnya menolak kemudian setuju setelah dijanjikan diberi banyak wanita. Esoknya Jamal rapat dengan para anggota keamanan. Di situ ia menjelaskan konsep baru untuk eksterior kastil.
Lalu, Jamal memperlihatkan seragam baru mereka yang bergaya hip-hop. Setelah menikmati jabatannya, malamnya Jamal diberi wanita sesuai janji raja, yaitu Victoria. Tetapi Victoria kesal karena Jamal menggagalkan pembunuhan. Jamal berdebat dan tak mau ikut campur masalah itu. Ia lalu meniru suara mendesah untuk mengelabuhi penjaga. Victoria yang kecewa lalu pergi dari situ. Tapi setelah gelap, seorang wanita memasuki kamar Jamal lalu mereka pun berhahihu. Tahu aja lah ya kan sob? Esoknya, utusan Normandy yang asli tiba dan membuat penjaga bingung. Raja dan si utusan segera melabrak Jamal yang tidur dengan wanita. Ternyata wanita itu adalah anak raja sendiri, si Putri Ange. Melihat itu sang utusan sontak membatalkan acara pernikahan. Akhirnya Jamal dipenjara bersama para pembunuh, tapi mereka memuji aksi Jamal barusan. Para pembunuh lalu bercerita tentang legenda Black Knight, yaitu ksatria zirah hitam yang berhasil membunuh naga. Jamal pun antusias mendengarnya. Setelah bermalam di balik jeruji, esoknya Jamal dan pembunuh dibawa untuk eksekusi. Jamal lalu berakting sebagai penyihir dengan menyalakan korek api, tapi itu tak cukup untuk menakuti massa. Sesaat kemudian, sang Algojo keselak buah dan membuat orang percaya sihir Jamal, tapi Jamal yang baik hati menolong si Algojo dan menggagalkan hukuman pancung. Tiba-tiba, panah api melesat ke tenda raja. Orang-orang menjadi panik dan berlarian ke sana kemari. Di tengah kekacauan itu, Victoria datang dengan kereta untuk membawa kabur Jamal dan pembunuh. Tetapi Jamal jatuh dan terpaksa berlari keluar gerbang. Dengan gesit Jamal menghindari hujanan panah. Untunglah Knolty datang dengan kuda untuk menyelamatkannya. Ia lalu membawa Jamal ke persembunyian para pemberontak. Setelah semua orang selamat, Jamal mengajak Victoria pergi ke dunia asalnya di Amerika. Namun Victoria memilih untuk berjuang bersama para pemberontak. Apa boleh buat, Jamal pun berangkat ke danau seorang diri. Karena tak tahu cara untuk pulang, Jamal kembali ke camp dan menemukan tempat itu sudah diserang raja, bahkan Victoria juga tertangkap. Sesaat kemudian, ratu terdahulu menunjukkan dirinya yang ternyata masih hidup. Rakyat pun tunduk di hadapannya. Ratu dan Jamal kemudian menyemangati rakyat untuk merebut kembali kerajaan mereka. Berbekal pengetahuan dunianya, Jamal melatih mereka taktik perang dengan teknik bola rugby. Sementara Knolty melatih jutsu pedang. Malamnya, Jamal memberi sepatu sneaker kepada Knolty agar dia bisa bergerak lincah. Setelah itu Jamal diberi penghargaan sebuah baju zirah, yang kemudian ia cat hitam. Apa yang ia rencanakan? Setelah siap dan mantap, Knolty memimpin pasukan pemberontak menyerang kastil. Tapi mereka malah dijebak dari segala penjuru. Mereka kalah jumlah dan terkepung. Tiba-tiba, Black Knight sang legenda muncul di medan tempur. Ia menembus gerbang sambil menghembus nafas api. Musuh pun ciut seketika. Namun, Black Knight yang menunggangi kuda kepentok kayu lalu jatuh. Helmnya terlepas dan ternyata itu adalah Jamal. Sekalipun begitu, mereka mulai menekan balik pasukan raja. Di atas benteng, raja meminta perlindungan pada Percy. Tapi Percy yang sudah kesal lalu mendorongnya hingga jatuh. Kemudian Percy menembak Knolty dan menyandra Victoria. Percy pun tak ragu melukai leher wanita itu. Jamal yang marah
kemudian membabi buta hingga berhasil membuat Percy tak sadarkan diri. Tetapi saat Jamal menolong Victoria yang terluka, Percy diam-diam bangkit dan ingin menyerang Jamal dari belakang. Namun tiba-tiba Percy tertembak anak panah yang dilesatkan oleh Kenolti. Ternyata Kenolti masih hidup dan tembakannya mengakhiri pertempuran. Setelah perang berdarah itu, Jamal yang kemudian pacaran dengan Victoria pergi ke danau untuk perpisahan. Di situ Ratu menobatkan Jamal sebagai kesatria dan tiba-tiba Jamal kembali ke dunianya. Ternyata itu semua adalah mimpi. Jamal bangun setelah diselamatkan tim medis. Ibu bos yang takut lalu berpikir untuk mengundurkan diri, tapi Jamal menghentikannya dan memberi semangat. Berbekal pengalaman di dunia mimpi, Jamal berhasil membuat ramai taman hiburan. Kemudian, Jamal bertemu wanita yang sangat mirip dengan Victoria. Mereka berkenalan, tapi lupa tukaran nomor. Jamal pun segera mengejarnya, namun ia jatuh lagi ke selokan. Di akhir cerita, kali ini Jamal terbangun di tengah Kolosium Roma. Lalu tiba-tiba binatang buas keluar dari gerbang dan langsung mengejar Jamal. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Black Knight yang rilis di tahun 2001. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!